Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Hati-hati. Kalau selama ini kalian mengira manunggaling Kawula Gusti adalah ilmu untuk menjadi Tuhan, mungkin kalian sedang mengikuti pemahaman yang keliru sejak ratusan tahun lalu. Karena di akhir zaman Majapahit ada rahasia yang hanya dipahami para empu, resi, dan pujangga. Rahasia tentang kematian ego, terbukanya rasa sejati, dan jalan pulang menuju kesadaran yang selama ini tersembunyi di dalam diri kalian sendiri. Malam ini, Sabdo Palon akan membuka tabir yang jarang berani dibicarakan. Dan mungkin setelah mendengarnya, cara kalian memandang hidup tidak akan pernah sama lagi. Hong Rohayu, ingsun manunggaling Kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Ketika manunggaling Kawula Gusti disalahpahami, rahasia yang hilang dari Majapahit. Rahayu, Cah Ayu, Cah Bagus. Malam ini aku ingin mengajak kalian berjalan ke sebuah lorong yang sering disebut orang, tetapi jarang benar-benar dipahami, yaitu tentang manunggaling Kawula Gusti. Lucunya, semakin sering istilah ini dibicarakan, semakin banyak pula yang salah mengerti. Ada yang mengira manusia bisa menjadi Tuhan. Ada yang menganggap ini ajaran sesat. Ada pula yang membayangkan seseorang tiba-tiba memiliki kesaktian luar biasa, bisa melihat makhluk gaib, berjalan di atas air, atau menghilang seperti asap dupa tertiup angin. Hehe. Kalau hanya itu ukurannya, maka kucing yang bisa muncul tiba-tiba di belakang rumah lebih pantas disebut makhluk manunggal. Padahal tidak demikian. Di zaman Majapahit, istilah manunggaling Kawula Gusti tidak pernah dipahami secara dangkal. Ia bukan perkara menjadi Tuhan, melainkan perkara lenyapnya jarak antara kehendak manusia dengan hukum kehidupan yang lebih tinggi. Manusia tetap manusia, Gusti tetap Gusti, tetapi batinnya tidak lagi bertengkar dengan kenyataan, tidak lagi mabuk oleh nafsu dan ego. Dalam banyak suluk Jawa kuno, keadaan itu digambarkan sebagai manusia yang telah pulang kepada pusat dirinya. Di dalam serat Darmo Gandul, terdapat ajaran yang sering dikaitkan dengan kesadaran batin manusia untuk mengenali asal dan tujuan hidupnya. Karena bagi leluhur Jawa, orang yang tidak mengenal dirinya akan terus tersesat meskipun hafal ribuan kitab. Dan anehnya, di zaman modern ini keadaan tersebut justru semakin terlihat. Orang tahu banyak, tetapi mengenal dirinya sendiri tidak. Orang hafal teori ketenangan, tetapi tidak pernah tenang. Orang berbicara tentang spiritualitas, tetapi hidupnya dikuasai kemarahan. Orang mengaku dekat dengan Tuhan, tetapi tidak tahan mendengar pendapat yang berbeda. Maka jangan heran jika leluhur Jawa lebih sibuk membersihkan batin daripada memperbanyak perdebatan. Karena mereka tahu, musuh terbesar manusia bukan berada di luar, melainkan berada di dalam dirinya sendiri. Sabdo Palon lan warisan batin Majapahit. Dalam kisah-kisah tua Jawa, namaku sering disebut sebagai Sabdo Palon, penjaga ingatan, penjaga keseimbangan, penjaga suara hati yang sering dikalahkan oleh kebisingan dunia. Di akhir masa Majapahit, banyak orang sibuk berebut kuasa. Banyak orang mengejar tahta, banyak orang memperdebatkan siapa yang paling benar. Dan seperti biasa, ketika manusia sibuk merasa paling benar,
kebijaksanaan mulai meninggalkan ruangan. Itu hukum yang berlaku sejak ribuan tahun lalu sampai hari ini. Dalam kitab Nagarakertagama, digambarkan bahwa Mojopahit bukan hanya kerajaan besar. Ia adalah pusat pertemuan berbagai ilmu, agama, budaya, filosofi, kebatinan, dan pengetahuan hidup. Di sana, berkembang pemahaman bahwa manusia harus mampu menyelaraskan 3 dunia. Dunia jasmani, dunia pikiran, dan dunia batin. Jika salah satu rusak, keseimbangan hilang. Ketika keseimbangan hilang, penderitaan muncul. Inilah akar pemahaman manunggaling Kawula Gusti. Bukan soal kesaktian, tetapi soal keselarasan. Leluhur Jawa memahami bahwa manusia memiliki lapisan kesadaran yang jauh lebih dalam daripada pikiran sehari-hari. Hari ini, ilmu psikologi modern menyebutnya sebagai alam bawah sadar. Sementara dalam kebatinan Jawa disebut rasa sejati, tempat di mana kebohongan sulit bertahan. Tempat di mana manusia bertemu dirinya yang sebenarnya. Maka, seseorang bisa saja terlihat soleh di depan orang lain, tetapi rasa sejatinya mengetahui siapa dirinya. Seseorang bisa tampak bijaksana, tetapi batinnya tahu apakah ia tulus atau hanya sedang mencari pujian. Dan Gusti tidak pernah tertipu oleh topeng manusia. Kutipan Jawa kuno yang sangat jarang dipahami. Ada satu ajaran tua yang sangat terkenal dalam dunia Jawa. Ngerti sakdurunge winarah. Artinya, mengerti sebelum diberitahu. Maknanya bukan meramal masa depan, bukan pula kemampuan gaib, melainkan kepekaan batin yang muncul ketika pikiran sudah tidak dikuasai oleh kegaduhan. Dalam Pitutur Semar dikenal ajaran sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sepi dari kepentingan pribadi, ramai dalam bekerja. Maknanya sederhana, manusia melakukan kebaikan bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dianggap suci, bukan karena ingin terkenal, tetapi karena memang itulah yang benar. Cah ayu, cah bagus. Disinilah pintu pertama manunggaling Kawula Gusti. Ketika manusia berhenti menjadikan dirinya pusat alam semesta. Karena banyak penderitaan lahir dari satu penyakit yang sama. Merasa diri paling penting, merasa diri paling benar, merasa dunia harus mengikuti keinginannya. Padahal alam tidak bekerja seperti itu. Hujan tidak turun karena manusia memerintah. Matahari tidak terbit karena manusia meminta. Kematian pun tidak datang setelah manusia siap. Segalanya bergerak mengikuti hukum yang lebih besar. Ketika seseorang menerima kenyataan itu dengan sadar, maka perlahan ia mulai berjalan menuju manunggal. Bukan menjadi Tuhan, melainkan selaras dengan kehendak kehidupan. Dan itulah rahasia yang mulai terlupakan sejak runtuhnya Mojopahit. Rahasia yang malam ini baru saja kita buka pintu pertamanya. Gerbang rahasia para empu dan laku batin manunggaling Kawula Gusti. Ketika para empu tidak mengejar kesaktian. Rahayu, cahayu, cah bagus. Setelah memahami bahwa manunggaling Kawula Gusti bukan berarti manusia menjadi Tuhan, kini kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Bagian yang dahulu hanya diajarkan kepada mereka yang benar-benar siap menjaga batinnya.
Di zaman Majapahit, para empu bukan sekedar pembuat keris, bukan hanya pandai menempa besi. Mereka adalah penempa kesadaran. Karena sebelum menempa logam, mereka terlebih dahulu menempa dirinya sendiri. Itulah sebabnya banyak keris pusaka kuno dipercaya memiliki tuah, bukan karena besinya, bukan karena ukiran warangkanya, melainkan karena batin sang empu ikut menyatu dalam proses penciptaannya. Dalam berbagai kisah yang tersimpan di babat tanah Jawa dan tradisi tutur Jawa, para empu menjalani tirakat yang panjang, mengurangi bicara, mengurangi makan, mengurangi kemarahan, mengurangi kesombongan. Yang dikurangi bukan hanya nasi, tetapi juga ego, karena ego jauh lebih berat dicerna daripada sepiring tumpeng. Disinilah banyak orang modern terjebak. Mereka ingin hasil para leluhur, tetapi tidak ingin menjalani proses para leluhur. Ingin ketenangan, tetapi tidak mau berhenti membandingkan hidup. Ingin kedamaian, tetapi setiap hari memberi makan rasa iri. Ingin dekat dengan Gusti, tetapi pikirannya tidak pernah berhenti berkelahi dengan kenyataan. Padahal, para empu memahami satu rahasia. Manusia tidak akan pernah mendengar suara batin selama kepalanya dipenuhi kebisingan. Karena itu, mereka melatih sunyi, bukan sunyi mulut, tetapi sunyi pikiran. Sunyi dari nafsu yang berteriak tanpa henti. Sunyi dari keinginan yang tidak pernah puas. Sunyi dari rasa takut yang terus mengancam. Ketika sunyi mulai tumbuh, disitulah rasa jati mulai berbicara. Ritual Jawa kuno yang mengarah pada kesadaran batin. Cah ayu, cah bagus. Ada sebuah laku yang dikenal luas dalam tradisi Jawa kuno. Namanya Topo Broto. Bukan ritual yang menyeramkan, bukan pula praktek memanggil makhluk gaib, melainkan latihan untuk menertibkan diri sendiri. Dalam beberapa bagian serat centini dijelaskan berbagai bentuk laku batin yang bertujuan membersihkan kesadaran manusia. Caranya sederhana, duduk tenang, mengatur napas, mengurangi rangsangan dari luar, mengamati isi pikiran tanpa melawannya. Kalau diterjemahkan ke bahasa modern, mirip latihan mindfulness dan meditasi. Hari ini ilmu saraf modern menemukan bahwa ketika seseorang memasuki keadaan tenang dan fokus mendalam, gelombang otaknya bergerak menuju kondisi alfa dan theta. Pada kondisi inilah tubuh lebih rileks, pikiran lebih jernih, memori bawah sadar lebih mudah diakses, emosi menjadi lebih stabil. Menariknya, leluhur Jawa telah mempraktekkan hal serupa berabad-abad sebelum istilah gelombang otak dikenal. Mereka menyebutnya olah rasa, karena yang dilatih bukan otot, melainkan kesadaran. Salah satu praktek sederhana yang masih bisa dilakukan hingga sekarang adalah semedi hening. Caranya, duduk nyaman pada waktu malam atau menjelang subuh, punggung tegak, napas perlahan, pejamkan mata, perhatikan keluar masuknya napas, biarkan pikiran datang dan pergi tanpa dilawan. Jika muncul kemarahan, lihat. Jika muncul kesedihan, lihat. Jika muncul ketakutan, lihat. Jangan diusir, jangan diajak bertengkar. Lama-kelamaan, pikiran akan melelahkan dirinya sendiri. Dan di balik keramaian pikiran itu muncul sesuatu yang lebih tenang. Itulah yang oleh para leluhur disebut rasa sejati. Bukan makhluk gaib, bukan bisikan misterius, tetapi kesadaran yang selama ini tertutup oleh kebisingan diri sendiri. Kidung yang menjaga jiwa Majapahit. Dalam kitab Sutasoma,
terdapat kalimat yang kemudian terkenal di seluruh Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Banyak orang memahami kalimat ini hanya sebagai semboyan persatuan, padahal maknanya jauh lebih dalam. Ia juga berbicara tentang keadaan batin manusia. Karena di dalam diri manusia terdapat banyak suara. Suara marah, suara takut, suara tamak, suara cinta, suara dendam, suara kasih. Jika semua suara itu saling bertarung, manusia menjadi lelah. Tetapi ketika semuanya kembali kepada pusat kesadaran yang sama, maka lahirlah ketenangan. Inilah bentuk kecil dari Manunggaling Kawula Gusti, penyatuan berbagai pertentangan di dalam diri, bukan penyatuan manusia dengan kekuasaan, bukan penyatuan manusia dengan kesombongan spiritual, melainkan penyatuan manusia dengan hakikat dirinya. Sayangnya, di zaman sekarang, banyak orang lebih suka memoles citra daripada membersihkan batin. Lebih sibuk mempercantik profil daripada memperbaiki isi hati. Lebih takut kehilangan pengikut daripada kehilangan kebijaksanaan. Kadang manusia modern memiliki ribuan teman digital, tetapi tidak pernah berteman dengan dirinya sendiri. Padahal, orang yang tidak mengenal dirinya akan mudah dikendalikan oleh ketakutan, mudah dipancing kemarahan, mudah dipermainkan ambisi, dan semakin jauh dari manunggal. Maka, para leluhur Jawa selalu mengingatkan, "Sopo ngerti marang awake dhewe, bakal ngerti dalan bali." Artinya, siapa mengenal dirinya sendiri akan menemukan jalan pulang. Karena seluruh perjalanan Manunggaling Kawula Gusti sesungguhnya bukan perjalanan menuju tempat yang jauh, melainkan perjalanan pulang menuju pusat batin yang selama ini terlupakan. Dan dari sinilah gerbang berikutnya mulai terbuka. Gerbang yang dahulu dipahami oleh para pujangga, raja, resi, dan para pencari kebijaksanaan di tanah Majapahit. Gerbang tentang rahasia rasa yang dipercaya lebih tinggi daripada pikiran. Rasa sejati, alam gaib dan misteri kesadaran para leluhur Jawa. Rasa sing luwih tuwa daripada pikiran. Rahayu, cahayu, cah bagus. Sekarang kita memasuki bagian yang paling sering disalahpahami ketika membahas Manunggaling Kawula Gusti, yaitu tentang rasa. Bukan rasa pedas, bukan rasa manis, bukan pula rasa sing muncul ketika melihat saldo rekening mendadak bertambah. Yang dimaksud leluhur Jawa adalah rasa sejati, sesuatu yang lebih tua daripada pikiran, lebih dalam daripada emosi, dan lebih jujur daripada kata-kata. Dalam dunia modern, manusia sangat mengandalkan pikiran. Semua harus masuk akal, semua harus dihitung, semua harus dianalisis. Padahal pikiran memiliki keterbatasan. Pikiran bisa tertipu, pikiran bisa dipengaruhi, pikiran bisa dibelokkan oleh ketakutan dan keinginan. Tetapi rasa sejati sulit dibohongi. Dalam berbagai suluk Jawa kuno, terdapat keyakinan bahwa manusia memiliki pusat kesadaran yang tidak tergantung pada hiruk-pikuk pikiran. Pusat itulah yang disebut rasa. Dalam serat Gotolaca, terdapat berbagai simbol yang menggambarkan pencarian manusia terhadap hakikat dirinya sendiri. Meski sering dipahami secara kontroversial, inti ajarannya adalah keberanian menembus lapisan-lapisan kepalsuan yang menutupi kesadaran manusia. Karena semakin seseorang mengenali dirinya, semakin tipis tirai yang menutupi rasa sejati. Dan ketika rasa sejati mulai aktif, manusia sering mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Tiba-tiba mengetahui sesuatu sebelum terjadi.
merasakan kegelisahan sebelum musibah datang, memikirkan seseorang lalu orang itu menghubungi, atau merasakan kehadiran seseorang tanpa melihatnya. Bagi sebagian orang modern, itu dianggap kebetulan. Bagi leluhur Jawa, itu tanda bahwa rasa sedang bekerja. Bukan sihir, bukan mujizat, melainkan kepekaan batin yang mulai terbangun, karena manusia sesungguhnya jauh lebih peka daripada yang ia sadari. Alam gaib menurut leluhur Jawa. Cahayu, cah bagus. Kalau mendengar kata alam gaib, banyak orang langsung membayangkan hantu, genderuwo, kuntilanak, atau sosok-sosok yang muncul di sudut rumah ketika listrik mati. Padahal, dalam pemahaman Jawa kuno, alam gaib jauh lebih luas daripada itu. Alam gaib adalah segala sesuatu yang tidak terlihat, tetapi mempengaruhi kehidupan. Pikiran itu gaib, perasaan itu gaib, ingatan itu gaib, gelombang radio juga gaib. Kalian tidak bisa melihat sinyal internet, tetapi kalian tahu ia ada karena dampaknya terasa. Begitu pula dengan banyak lapisan kesadaran yang dibahas dalam kebatinan Jawa. Dalam beberapa bagian Serat Centini dan berbagai suluk tua, manusia dipandang hidup di antara dua dunia, dunia kasar dan dunia halus. Dunia kasar adalah tubuh, dunia halus adalah kesadaran. Masalahnya, sebagian besar manusia terlalu sibuk mengurus dunia kasar. Tubuh dirawat, pakaian diperhatikan, kendaraan dibersihkan, rumah dipercantik. Tetapi batin dibiarkan berdebu. Akhirnya hidup terlihat baik dari luar, tetapi terasa kosong dari dalam. Seperti kendi emas yang indah, tetapi retak di bagian dasar. Leluhur Jawa tidak mengajarkan manusia untuk lari dari dunia. Mereka tidak meminta semua orang masuk hutan, tidak menyuruh semua orang bertapa di gunung. Mereka justru mengajarkan keseimbangan. Karena manunggaling kawula Gusti tidak terjadi saat manusia meninggalkan kehidupan, tetapi saat manusia sadar penuh di dalam kehidupan. Makan dengan sadar, bekerja dengan sadar, berbicara dengan sadar, mencintai dengan sadar, dan menghadapi penderitaan dengan sadar. Dalam keadaan seperti itulah tirai batin perlahan terbuka. Dan ketika tirai itu terbuka, manusia mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi dari ketakutan, tetapi dari pemahaman. Rahasia sunyi para resi Mojopahit. Dalam para roton dan berbagai kisah para resi Nusantara, ada satu kebiasaan yang hampir selalu dilakukan. Mereka mencari kesunyian, bukan karena membenci manusia, tetapi karena memahami sesuatu yang jarang dipahami kebanyakan orang, yaitu bahwa suara paling penting dalam hidup manusia tidak pernah berteriak. Ia selalu berbisik, dan bisikan itu hanya terdengar dalam keheningan. Ada sebuah ungkapan Jawa kuno, meneng, menep, manteng. Artinya, diam, mantap, fokus. 3 kata sederhana, tetapi menyimpan rahasia besar. Meneng berarti menghentikan kegaduhan luar. Menep berarti menenangkan kegaduhan dalam. Manteng berarti memusatkan kesadaran. Jika diterjemahkan ke bahasa psikologi modern, ini mirip proses penguatan fokus, pengaturan emosi, dan peningkatan kesadaran diri. Ketika seseorang mampu berada dalam kondisi ini secara rutin, sistem syaraf menjadi lebih tenang. Rahasia sunyi para resi Mojopahit.
Dalam para roton dan berbagai kisah para resi Nusantara, ada satu kebiasaan yang hampir selalu dilakukan. Mereka mencari kesunyian, bukan karena membenci manusia, tetapi karena memahami sesuatu yang jarang dipahami kebanyakan orang, yaitu bahwa suara paling penting dalam hidup manusia tidak pernah berteriak. Ia selalu berbisik, dan bisikan itu hanya terdengar dalam keheningan. Ada sebuah ungkapan Jawa kuno, meneng, menep, manteng. Artinya, diam, mantap, fokus. 3 kata sederhana, tetapi menyimpan rahasia besar. Meneng berarti menghentikan kegaduhan luar. Menep berarti menenangkan kegaduhan dalam. Manteng berarti memusatkan kesadaran. Jika diterjemahkan ke bahasa psikologi modern, ini mirip proses penguatan fokus, pengaturan emosi, dan peningkatan kesadaran diri. Ketika seseorang mampu berada dalam kondisi ini secara rutin, sistem syaraf menjadi lebih tenang, respon stres menurun, kemampuan membaca situasi meningkat, keputusan menjadi lebih bijaksana, dan yang paling menarik, intuisi menjadi lebih tajam. Leluhur Jawa tidak menyebutnya intuisi, mereka menyebutnya weruh sakdurungi winarah, tahu sebelum diberitahu. Bukan karena sakti, bukan karena menjadi paranormal, melainkan karena batinnya tidak lagi tertutup oleh kebisingan ego. Cahayu cah bagus. Disinilah banyak orang tertipu oleh jalan spiritual. Mereka sibuk mengejar pengalaman gaib, mengejar penampakan, mengejar kesaktian, mengejar kemampuan melihat makhluk halus. Padahal para leluhur justru mengejar kejernihan batin. Karena melihat makhluk gaib tidak otomatis membuat seseorang bijaksana, tetapi mengenal dirinya sendiri, itulah awal kebijaksanaan. Maka tidak heran jika banyak resi Mojopahit lebih dihormati karena ketenangannya daripada karena kesaktiannya. Sebab ketenangan adalah tanda bahwa seseorang telah mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Dan orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri sedang berjalan menuju gerbang berikutnya. Gerbang yang paling ditakuti oleh ego manusia. Gerbang kematian batin. Kematian kesombongan, kematian keakuan. Gerbang yang oleh para pujangga Jawa disebut sebagai awal kelahiran sejati. Kematian ego, kelahiran kesadaran, dan jalan rahasia menuju manunggaling kawula Gusti. Mati sajroning urip, kematian yang bukan kematian. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Sekarang kita sampai pada gerbang yang paling dijaga dalam ajaran kebatinan Jawa kuno. Gerbang yang membuat banyak orang mundur sebelum memasukinya. Karena gerbang ini tidak meminta harta, tidak meminta pusaka, tidak meminta sesaji, tetapi meminta sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu ego. Dalam dunia Jawa kuno dikenal ungkapan mati sajroning urip. Artinya, mati di dalam hidup. Jangan buru-buru takut. Ini bukan ajaran bunuh diri, bukan pula ajaran meninggalkan dunia. Yang dimaksud para leluhur adalah kematian kesombongan, kematian keakuan, kematian ilusi bahwa diri kita adalah pusat dari segalanya. Karena sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya bukan berasal dari dunia, melainkan berasal dari gambaran tentang dirinya sendiri. Orang tersinggung karena egonya terluka. Orang marah karena gengsinya terganggu. Orang iri karena merasa dirinya harus lebih tinggi dari orang lain. Orang kecewa karena dunia tidak mengikuti keinginannya.
Lalu manusia menyalahkan nasib, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Padahal yang sedang berjerit sebenarnya adalah ego. Dalam berbagai ajaran suluk Jawa, ego sering digambarkan seperti raja palsu yang duduk di singgasana batin. Ia memerintah tanpa henti, meminta dipuji, meminta dihormati, meminta diakui. Dan semakin dituruti, semakin rakus. Maka para leluhur mengajarkan proses kematian ego, bukan dengan menyiksa diri, tetapi dengan mengenali tipu dayanya. Ketika seseorang mulai melihat egonya bekerja, kekuatannya mulai berkurang. Ketika seseorang mampu mentertawakan kesombongannya sendiri, maka rantainya mulai longgar. Dan ketika seseorang tidak lagi sibuk mempertahankan citra dirinya, disitulah kebebasan mulai lahir. Itulah makna terdalam mati sajroning urip. Tubuh tetap hidup, tetapi kesombongan perlahan mati. Rahasia Sabdo Palon dan hilangnya kesadaran Mojopait. Cah ayu, cah bagus. Banyak kisah tentang diriku beredar di tanah Jawa. Ada yang menganggapku legenda, ada yang menganggapku simbol, ada yang menganggapku tokoh sejarah. Biarlah semua berjalan menurut pemahamannya masing-masing. Karena yang lebih penting bukan siapa Sabdo Palon, tetapi apa yang diwariskan. Dalam berbagai kisah yang berkembang di masyarakat Jawa, Sabdo Palon sering digambarkan sebagai penjaga keseimbangan batin Nusantara. Simbol pengingat ketika manusia mulai melupakan akar kebijaksanaannya. Dan tahukah kalian, keruntuhan sebuah peradaban seringkali bukan dimulai dari perang, bukan dari kemiskinan, bukan dari bencana, tetapi dari hilangnya kesadaran. Ketika manusia lebih mencintai kekuasaan daripada kebijaksanaan, ketika manusia lebih menghargai penampilan daripada kejujuran, ketika manusia lebih sibuk memenangkan perdebatan daripada memahami kebenaran, maka keruntuhan tinggal menunggu waktu. Dalam babat tanah Jawa terdapat banyak simbol tentang pergantian zaman, tentang bagaimana manusia berulang kali mengulangi kesalahan yang sama. Teknologinya berubah, pakaiannya berubah, bahasanya berubah, tetapi egonya tetap sama. Dahulu manusia berebut tahta kerajaan. Sekarang berebut perhatian di layar. Dahulu saling menjatuhkan demi kekuasaan. Sekarang saling menjatuhkan demi popularitas. Dahulu haus pujian di alun-alun. Sekarang haus validasi di media sosial. Wadahnya berubah, nafsunya masih sama. Itulah sebabnya ajaran manunggaling Kawula Gusti tetap relevan, karena musuh manusia hari ini masih sama seperti ribuan tahun lalu. Keserakahan, ketakutan, kesombongan, dan keterikatan pada ilusi diri. Dalam bahasa psikologi modern, keadaan ini berkaitan dengan identitas ego yang terlalu dominan. Ketika seluruh harga diri bergantung pada pengakuan luar, saat pujian datang, bahagia. Saat kritik datang, hancur. Saat berhasil, merasa paling hebat. Saat gagal, merasa tidak berharga. Hidup seperti daun kering yang diterbangkan angin keadaan. Padahal leluhur Jawa mengajarkan pusat ketenangan yang tidak tergantung pada semua itu. Pusat yang disebut rasa sejati.
ritual batin Jawa menemui diri yang sebenarnya. Cahayu, Cah Bagus, sekarang kita masuk ke laku yang paling dekat dengan ajaran manunggaling Kawula Gusti. Laku yang sederhana, tetapi justru paling sulit dilakukan. Karena musuhnya bukan dunia luar, melainkan diri sendiri. Para leluhur Jawa mengenal praktek yang disebut hening cipta. Tujuannya bukan mencari kesaktian, bukan memanggil makhluk gaib, bukan membuka mata batin, melainkan membuka kejujuran batin. Caranya sederhana. Pada malam yang tenang atau menjelang fajar, duduk dengan nyaman, punggung tegak, napas perlahan, lalu amati diri sendiri. Bukan mengamati orang lain, bukan menghitung kesalahan tetangga, bukan menghitung dosa orang lain, tetapi melihat isi diri sendiri. Perhatikan kemarahan yang masih tersimpan. Perhatikan dendam yang belum selesai. Perhatikan ketakutan yang terus disembunyikan. Perhatikan kesombongan yang sering menyamar menjadi kebaikan. Jangan dihakimi, jangan dibenarkan. Lihat saja, karena sesuatu yang dilihat dengan jernih akan kehilangan kekuasaannya. Dalam ilmu psikologi modern, proses ini mirip dengan kesadaran reflektif, kemampuan mengamati pikiran tanpa tenggelam di dalamnya, kemampuan mengenali emosi tanpa diperbudak olehnya, kemampuan melihat diri sendiri dengan jujur. Dan semakin sering seseorang melatih ini, semakin kuat kendali dirinya, semakin tenang sistem sarafnya, semakin stabil emosinya, semakin sedikit reaksinya terhadap hal-hal yang tidak perlu. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan, sogih tanpa bondo, kaya tanpa bergantung pada harta, kuoso tanpa aji, berkuasa tanpa memamerkan kekuatan. Inilah tanda-tanda awal manusia yang mulai berjalan menuju manunggal. Karena manunggaling Kawula Gusti bukan puncak kesaktian, melainkan puncak kesadaran. Bukan tentang menguasai dunia, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Dan ketika ego mulai mati, ketika batin mulai jernih, ketika rasa sejati mulai memimpin, maka perlahan manusia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari kemana-mana. Padahal sejak awal sudah ada di dalam dirinya, yaitu kehadiran Gusti yang tidak pernah pergi. Dan dari sinilah kita akan memasuki bagian terakhir perjalanan ini, bagian yang menjadi inti seluruh ajaran para leluhur tentang bagaimana manunggaling Kawula Gusti dapat dijalani di zaman modern, di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah hiruk pikuk dunia digital, tanpa harus lari ke gunung, tanpa harus meninggalkan kehidupan, karena jalan pulang ternyata lebih dekat daripada yang selama ini dibayangkan. Jalan pulang manunggaling Kawula Gusti di zaman modern dan pitutur terakhir Sabda Palon. Jalan pulang yang terlupakan. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Kini kita sampai pada penghujung perjalanan. Perjalanan yang sesungguhnya bukan menuju gunung, bukan menuju gua, bukan tempat-tempat angker yang sering diburu manusia karena penasaran pada dunia gaib, melainkan perjalanan pulang.
pulang kepada diri sendiri, pulang kepada kesadaran yang selama ini tertimbun oleh kesibukan, pulang kepada rasa sejati yang sejak lahir sebenarnya sudah ada. Banyak orang bertanya, bagaimana cara mencapai manunggaling kawula Gusti di zaman sekarang? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya sering membuat ego kecewa. Karena tidak ada jalan pintas, tidak ada mantra rahasia yang bisa dibeli, tidak ada pusaka yang otomatis membuat batin tercerahkan, tidak ada jimat yang mampu menggantikan pekerjaan mengenali diri sendiri. Kalau ada benda yang bisa membuat manusia bijaksana secara instan, tentu pasar malam sudah dipenuhi para wali. Yang terjadi justru sebaliknya. Manusia semakin kaya informasi, tetapi semakin miskin perhatian. Semakin cepat berkomunikasi, tetapi semakin sulit memahami. Semakin ramai berbicara, tetapi semakin jarang mendengar. Dalam Serat Centini, terdapat banyak ajaran tentang pengenalan diri melalui pengalaman hidup sehari-hari. Karena para leluhur memahami satu hal penting, kebenaran tidak selalu ditemukan di tempat yang jauh. Seringkali ia bersembunyi di dalam hal-hal sederhana, di dalam cara seseorang berbicara, di dalam cara seseorang memperlakukan orang lain, di dalam cara seseorang menghadapi kesulitan, di dalam cara seseorang menyikapi kehilangan. Disitulah kualitas batin manusia terlihat, bukan saat semuanya berjalan mudah, tetapi saat hidup mulai menguji. Maka, manunggaling kawula Gusti di zaman modern bukan berarti meninggalkan pekerjaan, bukan berarti menjauhi keluarga, bukan berarti menolak teknologi, melainkan menghadirkan kesadaran dalam semua itu. Saat bekerja, sadar. Saat berbicara, sadar. Saat marah, sadar. Saat bahagia, sadar. Saat sedih, sadar. Karena kesadaran adalah pintu pertama menuju manunggal. Rahasia terakhir para leluhur Jawa. Cah ayu, cah bagus. Ada satu ajaran yang berulang kali muncul dalam berbagai naskah dan pitutur Jawa kuno, baik dalam Serat Darmo Gandul, berbagai suluk kebatinan, maupun ajaran para sesepuh yang diwariskan secara lisan, yaitu pentingnya mengenal diri. Dalam dunia Jawa, dikenal ungkapan Sopo weruh marang asal lan paraning dumadi, bakal weruh marang dalaning urip. Artinya, siapa memahami asal dan tujuan kehidupan akan memahami jalan hidupnya. Maknanya sangat dalam, karena sebagian besar manusia sibuk mengejar tujuan yang bahkan tidak benar-benar ia pahami. Mengejar kekayaan tanpa tahu untuk apa. Mengejar jabatan tanpa tahu kemana arahnya. Mengejar pengakuan tanpa tahu kapan harus berhenti. Akibatnya, hidup terasa penuh, tetapi batin terasa kosong. Dalam psikologi modern, kondisi ini sering dikaitkan dengan krisis makna. Ketika seseorang memiliki banyak pencapaian, tetapi kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Leluhur Jawa sudah mengenali gejala itu jauh sebelum istilah psikologi lahir. Mereka menyebutnya sebagai kehilangan rasa. Dan ketika rasa hilang, manusia mudah terseret arus, mudah marah, mudah takut, mudah dimanipulasi, mudah membenci. Karena itu, para leluhur selalu menekankan pentingnya kembali kepada pusat batin. Ada sebuah pitutur yang sangat terkenal, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sepi dari kepentingan pribadi, giat dalam berkarya. Berkarya tanpa haus pujian. Berbuat baik tanpa menunggu penghargaan. Membantu tanpa menghitung balasan. Karena orang yang hidup hanya untuk dipuji
akan menjadi budak penilaian orang lain. Sedangkan orang yang hidup dari kesadaran batin akan tetap tenang meskipun tidak dilihat siapapun. Dan ketenangan seperti itulah yang perlahan mendekatkan manusia kepada manunggaling Kawula Gusti. Pitutur terakhir Sabda Palon. Cahayu, Cah Bagus. Jika ada satu hal yang ingin aku tinggalkan dari perjalanan panjang ini, maka dengarkan baik-baik. Manunggaling Kawula Gusti bukan tujuan yang berada di ujung dunia, bukan pula hadiah yang turun dari langit secara tiba-tiba. Ia adalah proses, ia adalah perjalanan, ia adalah cara hidup. Setiap kali kalian memilih kejujuran saat kebohongan lebih menguntungkan, kalian sedang berjalan menuju manunggal. Setiap kali kalian memilih memaafkan saat dendam terasa lebih mudah, kalian sedang berjalan menuju manunggal. Setiap kali kalian memilih memahami daripada menghakimi, kalian sedang berjalan menuju manunggal. Karena sesungguhnya Gusti tidak jauh, yang jauh adalah kesadaran manusia dari dirinya sendiri. Dalam Kidung dan Suluk Jawa terdapat ajaran, urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah untuk minum. Kalimat ini bukan mengajak manusia meremehkan kehidupan, justru sebaliknya. Ia mengingatkan bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kebencian, terlalu singkat untuk dipenuhi kesombongan, terlalu singkat untuk terus-menerus bertengkar dengan kenyataan. Manusia sering hidup seolah akan tinggal selamanya, padahal waktu berjalan tanpa pernah menoleh ke belakang. Maka sebelum malam menjadi pagi, sebelum usia menjadi kenangan, sebelum tubuh kembali kepada tanah, kenalilah dirimu. Damaikan hatimu, jernihkan pikiranmu, rawat rasamu. Karena siapa yang mengenal dirinya dengan jujur akan menemukan jalan pulang. Dan siapa yang menemukan jalan pulang akan memahami makna terdalam manunggaling Kawula Gusti. Mari kita akhiri perjalanan malam ini dengan doa batin para leluhur. Terjadilah kejernihan dalam pikiran kami, terjadilah ketenangan dalam hati kami, terjadilah kebijaksanaan dalam setiap langkah kami, terjadilah kekuatan untuk mengenali diri kami sendiri, terjadilah keberanian untuk melepaskan kesombongan yang menutupi cahaya batin, terjadilah kasih yang lebih besar daripada kebencian, terjadilah pemahaman yang lebih luas daripada prasangka. Terjadilah kesadaran yang membimbing kami menuju jalan yang lurus dan terang. Terjadilah keselamatan bagi keluarga kami. Terjadilah kedamaian bagi tanah tempat kami berpijak. Terjadilah keseimbangan bagi jiwa kami. Dan terjadilah kemampuan untuk selalu mengingat asal serta tujuan kehidupan. Rahayu, 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 Hong Rahayu. Hong Rahayu, ingsun manunggaling Kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.